Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyahu Muhammadan alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan alal ibadi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak, ibu-ibu, para wali santri atau orang tua wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula jajaran guru serta pihak yayasan dari SITD Darussunnah yang berbahagia. Kita di pagi ini akan menginjak pada pertemuan yang kedua dari pembahasan Kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan, yang kemudian ditambahkan dari beberapa kitab, tersusun kumpulan pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan adab-adab dalam mendidik anak. Ini tempat dari HP-nya agak Afan ya, ini posisinya kurang pas karena di sini ada beberapa kitab, demikian pula ada tempat untuk merekam HP, merekam kajian. Kita lanjutkan. Jadi seperti yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian, yaitu kumpulan bahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa kita pada pertemuan yang lalu itu membahas secara umum ya, muqaddimah dari materi yang akan kita bahas. Di pertemuan kedua ini kita akan mulai dari kitab ini, kita mulai dari muqaddimah. Di dalam muqaddimah itu ada pernyataan Bismillahirrahmanirrahim, hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kita tahu ya bahwa penyebutan tersebut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya ada sesuatu yang dihilangkan pada kalimat tersebut atau jumlah tersebut, yang letaknya diletakkan di belakang ya. Kalau kaitannya dengan kita membahas taklim, ya berarti kalimat yang dihilangkan itu adalah kita memulai atau kita belajar. Tapi kalau bagi yang menulis, ini adalah aku akan menulis, aktub. Artinya hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya memulai menulis. Kalau taklim saya memulai belajar. Kalau mengajar saya memulai mengajar. Ya. Dan itu tidak perlu untuk dijelaskan secara lebih. Namun kita tahu bahwa pada saat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu pada hati kita ini ada perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, atau ada niat yang ditetapkan dalam hati yang sesuai dengan perbuatan kita. Nah, ini menunjukkan bahwa niat itu nggak perlu diucapkan.
Jadi dalil lafadz Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan dalil bahwa niat itu tidak perlu untuk diucapkan seperti pada sholat usolli dan yang semisalnya, karena hal tersebut sudah dimaklumi ya, bersamaan dengan perbuatan yang kita lakukan, maka niat itu ada di dalam hati kita ya, tempatnya ada di dalam hati kita. Kemudian di situ disebutkan tentang masalah hukum ya. Hukum itu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa aturan-aturan dan larangan-larangan bagi manusia yang bersumber dari kitab Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas yang benar. Nah, ini lebih ke makna hukum itu adalah fikih gitu loh. Hukum itu adalah pembahasan seputar masalah fikih. Kemudian yang kedua ya, dari judul ini kan kita mesti mengetahui apa itu adab. Adab itu sebenarnya kalau secara bahasa itu lebih ke makna norma gitu ataupun aturan. Namun yang dimaksud dengan adab di sini sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa adab itu adalah ad-dinu kulluh, seluruh dari aturan agama itu adab. Adab terhadap Allah, adab terhadap Rasul, adab terhadap orang tua, adab semua apa yang tercakup di dalam agama itu adalah adab ya. Dan adab itu kadang berkaitan dengan akhlak ya. Kalau akhlak itu lebih ke sisi orang yang sisi orangnya. Makanya tatkala Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mensifati akhlaknya Nabi, ya akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran, karena beliau mengamalkan dari adab yang atau aturan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Syekh Utsaimin beliau mengatakan adab itu adalah suratul insani al-batinatu. Jadi gambaran yang tersembunyi pada diri seseorang, itulah akhlak. Ya, beda kalau khilqah. Khilqah itu adalah gambaran yang nampak pada diri seseorang. Suratul insani ad-dhahiratu, gambaran dari seseorang yang nampak seperti tinggi, pendek, cantik, tidak cantik, tampan, tidak tampan, itu dohir semua. Itu namanya khilqah. Tapi kalau akhlak itu gambaran batin. Ya, dan antara batin dan dohir batin itu ada kaitannya gitu loh. Makanya di dalam hadis hadis ini sebagian ulama mendhaifkan, sebagian mengatakan hasan li ghairi itu tentang doa bercermin itu. Ya. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Wahai Allah, zat yang telah membaguskan dohirku, bentuk dohirku, penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Ya. Itu ada isyarat bahwa dohir yang bagus itu hendaknya membawa kepada akhlak yang bagus gitu loh. Ya. Makanya akhlak yang bagus itu menjadikan menutup kekurangan-kekurangan dohir, menyempurnakannya. Dan kita tahu dari sisi perbuatan Allah menciptakan manusia itu semuanya baik, makanya seperti apapun bentuk kita diciptakan oleh Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah ya, wajib kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian di situ disebutkan bahwa adab itu kumpulan perkara yang mana seorang hamba bisa terjaga dari kesalahan dengannya. Artinya dengan adab itu seorang dia akan bisa terhindar dari kesalahan ya. Walaupun cakupan adab itu kan secara hukum
Ada yang wajib gitu, ada yang sunat, ada yang sifatnya kurang daripada itu, ya. Makanya sering pembahasan bab adab itu kalau dikatakan dengan lafadz mesti itu bukan menjadi sebuah kewajiban, namun menjadi sebuah kemestian bagi orang yang ingin menempuh adab gitu loh. Menempuh adab. Cakupan adab itu luas ya. Kemudian pembahasan dari materi yang akan kita bahas itu ada 11 kalau di tempat kalian, tapi itu kesalahan, belum dikoreksi ya. Benarnya ada 12 bab ya. Dimana di situ kesalahan itu pada poin yang mulai poin ke-6 ya. Poin ke-6 yaitu mengajarkan ketangkasan pada anak. Itu sebenarnya masuk ke 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ke-6 itu mengajarkan bahasa Arab kepada anak. Nah, ini akan saya terangkan secara umum ya tentang bab ini, supaya kita punya arah yang bagus di dalam mendidik anak gitu loh. Pada pembahasan ini, pada bab pertama yaitu dorongan bagi orang tua untuk mengajari anak. Ya, ini sifatnya adalah dorongan-dorongan, anjuran dan semisalnya. Di dalam bab ini tidak dibahas tentang masalah definisi mengajari anak, karena mengajari itu sesuatu yang sudah dimaklumi. Ya, kok langsung di situ disebutkan dorongan gitu. Karena mengajari anak itu perkara yang sudah dimaklumi, sehingga langsung didorong tidak ada masalah. Ya, mengajari anak. Tentunya mengajari anak itu pada perkara yang memberikan manfaat ya. Manfaat pada anak, baik manfaat agama maupun manfaat dunia. Ingat, mengajari itu tidak cuma pada manfaat agama saja, tapi juga manfaat dunia. Makanya menjadi sebuah kelaziman orang tua ngajari anak makan, misalnya kayak dari umur 5 tahun mungkin ya, suruh makan sendiri, itu kan manfaat dunia itu. Ya, tetapi juga diajarkan manfaat agama, yaitu makan dengan membaca tasmiyah, bismillah, ya, makan yang halal gitu kan. Itu kan sebuah kelaziman gitu, ya, sebuah kelaziman mengajari anak. Kemudian yang kedua, karena kaitannya dengan pendidikan gitu, ya, pendidikan ini tentu pada pembahasan gue tentang kriteria guru yang dipilih kan. Nah, kriteria guru yang dipilih itu kenapa dibahas? Ya karena tidak setiap orang itu mampu mengajari anaknya sendiri. Mungkin mampu secara keilmuan, tetapi kesempatan tidak ada. Kesempatan tidak ada. Juga dari sisi belajar itu lebih mudah kalau bersama-sama ya, dibandingkan sendirian. Kalau diajari di rumah sendirian, itu kadang anak kurang semangat. Tapi kalau bersama-sama di sebuah lembaga, itu bisa menambah semangat. Ya. Makanya jarang orang belajar tanpa teman itu kuat, itu jarang. Apalagi anak-anak. Ya. Ya. Apalagi anak-anak, wong dewasa saja kalau kajian dikit aja akhirnya ndak ikut gitu. Pengennya kajian yang rame, daurah, yang seperti itu. Nah, sehingga di sini tatkala kemudian dia nggak mampu, nggak punya waktu, dia milih kriteria guru yang dipilih. Nah, kriteria guru yang dipilih itu nanti akan dibahas, tapi secara umum mesti punya 2 syarat gitu. Ya, 2 syarat. Dia adalah orang yang punya akidah dan manhaj yang lurus. Ini jelas. Artinya agamanya bagus. Dan yang kedua, dia punya kemampuan. Punya kemampuan itu bisa diketahui karena dia diketahui belajarnya, rekam jejaknya di dalam belajar itu diketahui. Faqidus syai' lam yu'ti, orang yang tidak punya sesuatu itu tidak bisa memberi gitu. Ya.
Nah, kalau sekarang lebih mudah dengan ada lembaga-lembaga. Nah, ini tugas lembaga, misalnya kayak yayasan, sekolah itu menyaring guru-guru. Misalnya ada guru yang masuk itu dengan kriteria-kriteria yang sesuatu yang mencocoki yang diinginkan dari tempat belajar tersebut gitu. 6 ya. Nanti akan dibahas secara lebih rinci. Kenapa kriteria guru ini mesti dipilih? Ya karena agama murid itu sesuai dengan agama gurunya. Sebagaimana agama anak itu akan mengikut agama orang tuanya. Ya. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Keduanya lah akan menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu tergantung orang tuanya. Kenapa? Ya karena orang tua akan mendidik anak kan. Otomatis kalau diserahkan kepada guru ya anak itu agamanya akan tergantung pada gurunya ya. 6. Sehingga mesti memilih itu, enggak sembarangan. Kemudian yang ketiga, wasiat para pemimpin dan orang tua kepada para pendidik. Ini saya berikan gambaran secara ini dibahas kenapa? Karena nanti kita akan tahu secara menyeluruh ya dari materi kajian kita ini yang akan kita tuju. Wasiat para pemimpin dan orang tua kepada para pendidik. Ya karena kita tahu bahwa para pemimpin itu kan yang memikirkan maslahah bagi rakyatnya, maslahah kedepannya ya. Dan anak-anak itu akan menjadi pengganti ya, generasi yang waktu itu ataupun saat itu sedang memegang berbagai macam peran di dalam sebuah daulah gitu, dalam sebuah kepemerintahan dan yang semisalnya. Maka pemimpin itu punya arah ya. Di negeri kita ya arahnya itu kalau dalam pendidikan kalau enggak Diknas atau Kemendikbud ya, itu ada pula Kemenak gitu loh ya. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tertingginya itu semua di bawah pengawasan pemerintah gitu. Ya, pemerintah punya data, butuh yang seperti ini, klasifikasi yang seperti ini sekian, butuh yang seperti ini. Ya, misalnya itu semua pemerintah punya data. Butuh di dalam penjagaan moral gitu. Ya, dai-dai, guru-guru agama dan itu semua datanya ada di pemerintah gitu. Ya. Sehingga pemerintah di sini tentu ada arahan-arahan ya. Kalau di masa dahulu ya para pemimpin yang kebetulan para pemimpin itu kadang juga menyekolahkan anaknya atau menyerahkan kepada seorang guru gitu. Seperti diceritakan ya. Ya. Beberapa penguasa di masa dahulu itu biasanya ngundang ahli adab gitu loh. Seperti misalnya Harun ar-Rasyid gitu. Ya, Umar bin Abdul Aziz itu menyerahkan anak-anaknya untuk dididik kepada muadib. Dan tidak jarang kemudian penguasa ini kadang mengundang ulama. Setelah penguasa itu juga memberikan arahan pada muadib, ada ulama-ulama yang diundang juga untuk memberikan arahan kepada muadib, para pendidik adab dari anak-anaknya tersebut. Yang sangat masyhur itu adalah terkadang yang datang itu Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu kadang datang di kerajaan ya, di keluarga raja, kemudian diminta untuk beliau menyampaikan kepada muadib, para pendidik adab. Nah, itu dimaklumi ya, praktek-praktek ulama kita dulu. Ya. Kemudian juga orang tua kepada para pendidik. Ya maksudnya di sini orang tua kan
sebenarnya yang pengen punya arah anaknya mau jadi apa gitu. Ya. Diserahkan dididik itu untuk dididik apa itu kan orang tua. Makanya di sini peran orang tua kepada para pendidik memberikan wasiat ya. Makanya pada waktu pendaftaran itu kadang disampaikan, disebutkan visi misi sekolah kita seperti ini, kemudian keinginan orang tua gimana. Sehingga tidak lepas tanggung jawab itu orang tua itu. Ya. Di kedepannya waktu berjalannya sekolah itu tetap ada kerjasama, kerjasama untuk memikirkan agar anaknya itu menjadi baik gitu loh. Ya, tentu di situ butuh kesinambungan. Di sekolah diajari apa, di rumah diajari apa, kan gitu. Ya, jangan sampai tidak nyambung. Ya, jangan sampai tidak nyambung. Nah, ini butuh untuk diperhatikan. Dan tentu kalau pengawasan di sekolah ya di pondok yang ngurusi orang tua. Tapi di rumah ya orang tua dia punya peran. Ya. Dan kalau kita lihat sekolah kita itu kan bukan tipikal pondok. Tapi sekolah yang hanya beberapa waktu saja. Dari jam 7 sampai jam 1 itu. Artinya kebanyakan waktunya di rumah. Di rumah, maka karena kebanyakan waktunya di rumah, mesti orang tua dia memikirkan sistem belajar di rumah gitu. Walaupun bukan belajar dalam arti dalam arti menyampaikan materi baru, bukan ya, karena materinya udah disampaikan di sekolah. Tapi dibikin di rumah itu sistem belajar. Mungkin PR, mengerjakan PR, mungkin mengulangi pelajaran dan yang lain sebagainya gitu. Ya tidak dibiarkan begitu saja gitu. Karena sifat penyerahan pendidikan wakalahnya itu kan tidak total seperti mondok gitu. Mondok beda gitu. Dan penyerahan di situ kan melalui akad ya, akad muamalah. Artinya pihak wali santri, pihak orang tua memasukkan di situ dengan akad ijaroh. Ijaroh itu sewa gitu, menyewa jasa. Artinya menyewa jasa guru-guru yang mengajar, yayasan yang mengelola gitu. Dan itu tidak ada masalah, secara keilmuan tidak ada masalah. Menyewa jasa. Secara asal tanggung jawab orang tuanya sendiri gitu. Jadi akadnya adalah menyewa. Karena akadnya menyewa ya ada pembayaran, makanya ada pembayaran SPP dan yang lain sebagainya. Dan itu tidak ada masalah secara tinjauan agama, tidak ada masalah. Ya, dan akad dari yayasan kepada guru juga sama. Akadnya adalah mempekerjakan. Ya, ijaroh, di mana yayasan meminta jasa guru untuk mengajar, sehingga yayasan membayar mereka. Dan ini mesti dibedakan ya akad seperti ini, karena akad seperti ini nanti jadinya ujroh, gaji. Pada memberi gaji kepada guru, maka pembayaran SPP itu nanti tanggung jawab yang kaitannya yayasan menggaji guru. Sehingga kalau SPP ini nggak diperhatikan, nanti akan terjadi ketidak berjalannya proses itu. Nah, mesti nanti akan ada bentuk satu terdolimi gitu loh. Terdolimi mungkin karena yayasan tidak ada uang, kemudian guru nggak dapat gaji penuh. Nah ini nanti statusnya jadi hutang berantai gitu. Nah, karena gurunya itu bukan mukafaah tapi gaji gitu. Beda kalau gurunya mukafaah, itu lebih enak ya. Mukafaah itu yayasan nggak ngasih gaji, nggak ngasih apapun pun tidak ada masalah. Tapi jarang yang kuat seperti itu. Sebuah lembaga-lembaga besar saja, lembaga-lembaga agama besar itu ada satu di masa pandemi itu banyak yang bubar lembaga online karena pakai mukafaah. Ya, pakai mukafaah. Karena mukafaah itu lebih ke sosial ya, sosial, ihsan, ya, lebih ke membantu, ya. Sehingga ndak ada gaji, ndak ada masalah, ya. Tapi lembaga kita itu lembaga pakai
pakai gaji gitu loh, karena akadnya ijaroh. Ya, makanya di sini kalau misalnya ada penagihan SPP gitu loh, ya ditanggapi dengan cara yang baik di dalam bermuamalah yang baik. Jangan cuma dibaca kemudian nggak ditanggapi. Ini kalau dulu kadang ada guru itu konsultasi ya, waktu saya masih ngurusi pondok itu kadang ada guru atau ustadz yang kadang tanya kepada saya, ya gimana kalau nanggapi yang seperti itu. Ya kalau saya kadang ngomong sederhana saja, yaitu namanya orang tua pengen enaknya gitu loh. Maksudnya pengen enaknya apa? Waktu ngumpuli istri kan enak gitu loh, begitu ada anak wis serah kayak rasa tanggung jawab gitu. Itu kan akhlak tidak baik. Akhlak tidak baik gitu. Ya. Naam itu. Ya, karena akadnya kan sudah akad seperti itu. Jadi seorang dia sungguh-sungguh ya. Untuk ya. Beda kalau akadnya memang tidak demikian. Kemudian setelah itu baru pada praktek ilmu yang diajarkan kepada anak. Tentu ilmu yang diajarkan kepada anak di situ kan ada ilmu agama, juga ilmu selainnya yang mendukung itu. Yang diharapkan anak itu punya agama yang bagus, juga dia punya ilmu-ilmu yang mendukung, yang sifatnya menjadi wasilah. Yang mana kemudian dia bisa mengambil manfaat dengan ilmu tersebut, urusan agama dan urusan dunianya. Namun ilmu tersebut itu tidak sekedar seorang dia belajar, butuh untuk belajar namanya adab menuntut ilmu. Ya, karena adab itu Masya Allah ya, adab itu menjadikan apa yang ingin dituju atau ingin dicari dalam menuntut ilmu itu akan menjadi mudah. Seorang guru yang mengajar dengan penuh kecintaan, seorang murid yang dia belajar dengan penuh adab, itu akan mempermudah ilmu itu berkembang. Ya, akan mempermudah. Lebih-lebih kalau itu ilmu agama ya. Kalau ilmu dunia mungkin cerdas saja cukup gitu. Kalau ilmu dunia cerdas saja cukup. Ya, karena ilmu dunia itu wasilah, yang sifatnya wasilah itu orang kafir pun diberi. Tapi kalau ilmu agama itu beda itu. Dia mesti ada niat yang benar, ikhlas. Ya, ikhlas sehingga tidak sekedar cerdas saja. Artinya kalau seorang sudah ikhlas itu ya ikhlas itu, baik yang mengajar ikhlas, muridnya ikhlas, Masya Allah gitu. Itu termasuk ibadah yang agung, tolong menolong antara seorang guru dengan seorang murid. Ini biasanya ilmunya akan berkembang. Kan bagus anaknya menjadi soleh, menjadi solihah gitu loh. Itu kan yang diinginkan kan. Ya, maka di sini dididik kaitannya dengan adab tadi. Ya. Adab itu terkadang menyentuh hal-hal yang sifatnya urfiyah ya. Urfiyah itu maksudnya adat kebiasaan di tengah masyarakat. Itu masuk pada ranah di situ. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam sebuah syair. Kulu ma'ata walam yuhadda bisar kal hirzi babil urfi uhdud. Setiap perkara yang datang yang tidak ada pembatasan, tidak dibatasi dengan syariat seperti penjagaan harta, maka dengan uruf kembalikanlah. Di situ penjagaan harta itu seperti penjagaan harta. Misalnya penjagaan harta itu contoh ya, saya sederhana. Secara uruf, kalau ada orang menaruh sepeda di depan rumah, itu kalau ada orang ngambil, itu mesti terhukumi mencuri secara uruf. Nggak bisa dia katakan saya nemu sepeda gitu. Tapi kalau misalnya ada sepeda sudah jelek ditaruh di tempat sampah, kemudian diambil, itu nggak akan dituduh mencuri, tapi nemu gitu. Karena sudah jadi sampah. Ini menyekal hirzi gitu, bentuk penjagaan harta. Maka kembalikanlah kepada uruf kebiasaan.
Maka di dalam adab itu, tata krama itu ada uruf-uruf ya. Ini mungkin agak melebar sedikit ya. Seperti kalau orang Jawa itu kalau lewat di depan rumah ya, kemudian orang yang punya rumah itu sedang makan minum itu, biasanya orang yang lewat tetangganya itu akan dikatakan, mari mampir dulu makan-makan gitu. Itu uruf, termasuk uruf. Dan kita memahami itu dari sisi sopan santun, ramah tamah, bukan kemudian benar-benar mampir, saya pengen makan, saya minum, tidak seperti itu gitu. Itu diterangkan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab di dalam penjelasan kitab Qawaid Fikihnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau jelaskan seperti itu. Di masyarakat Arab juga ada. Ya. Itu kamu jangan mampir karena itu maksudnya bukan nawari makan minum, tapi maksudnya adalah ramah tamah. Ramah tamah. Dan jangan dihukumi oh berarti itu dusta, berarti itu bohong, nawari makan minum kemudian makan minum kok kalau mampir kok dikatakan nggak tepat, bohong. Ya di dalam kadang bahasa itu ada yang maknanya tidak sebagaimana dohirnya. Di masyarakat Arab itu ada di zaman Nabi. Bi abi anta, bi abi umi anta ya Rasulullah. Itu sumpah lafadznya. Tapi dimaksud dengannya bukan sumpah tapi hirs. Semangat, keinginan untuk mendapatkan dari orang yang diajak bicara dengan lafadz tersebut. Misalnya keinginan untuk segera diberi nasihat dan yang lain sebagainya. Itu ada. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan oh basa-basi, itu dia nggak paham tentang pembahasan seputar masalah hukum itu. Ya. Makanya penting seorang belajar usul fikih, kadang penting usul fikih, qawaid itu seperti itu gitu, supaya tidak ngukumi ngawur. Ya, uruf ini balik lagi kepada uruf. Ya. Ada yang kita terapkan seperti anak kalau berangkat sekolah ya, kemudian nanti di pintu gerbang itu mencium tangan guru gitu loh. Ini saya dapati ada beberapa santri itu kok nggak mau cium tangan guru. Itu kadang saya heran, ini dapat pendidikan dari mana gitu. Atau mungkin dianggap kalau mencium tangan guru itu ruko gitu atau gimana, saya kurang paham masalah itu. Tapi berarti dia nggak bisa membedakan antara menghormati dengan takdim, mengagungkan. Menghormati sama mengagungkan itu beda gitu. Dianggap kalau nanti mencium tangan kan mesti agak membungkuk sedikit atau gimana, saya nggak tahu, ada beberapa murid itu. Jadi kalau saya lihat jadinya kurang sopan gitu loh. Dan murid-murid yang seperti itu memang rata-rata saya lihat itu dari wajahnya aja kelihatan itu. Dari wajahnya itu kelihatan kalau pede, tinggi. Kadang kalau ngomong dengan ustadz ya nggak ada, kurang sopan lah. Bentuknya kurang sopan. Ya. Kalau bahasa Jawanya beduduk gitu. Ya. Nah, ini tidak paham tentang uruf gitu. Ya, tidak paham tentang uruf. Kalau di Saudi itu biasa ngurmati orang itu dicium keningnya gitu. Ya, itu para ulama pun sering saya melihat dengan mata kepala sendiri seperti itu. Ada pula kalau dari Yaman itu kebiasaan mencium tangan itu dari Yaman itu. Itu bahkan saya melihat itu tidak cuma itu, bahkan seorang ulama sekelas dari Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala ya, diceritakan itu. Diceritakan beliau kadang mencium tangan orang lain gitu. Jadi ada muridnya datang dari satu negeri itu, ketemu dengan beliau ya, kemudian beliau dicium tangannya oleh muridnya, beliau balik mencium tangannya gitu. Ya. Juga ada murid dari Syekh Mukbil waktu itu datang ke Indonesia gitu. Datang ke Indonesia itu lihat anak-anak penghafal Al-Qur'an itu. Ya, ulama ini dia jongkok karena anak kecil kan, ngadepi anak kecil, dia jongkok, kemudian dia cium tangannya anak itu.
Dan itu tidak ada masalah gitu. Karena ini bukan mentakdim tapi menghormati. Menghormati itu beda dengan mentakdim, mengagungkan gitu. Jadi kalau dikatakan mungkin itu syirik, syirik dari mana gitu. Ya maka itu kaitannya untuk, karena itu sesuai dengan urfiah kita gitu. Nah urfiah itu kalau dalam adab kaitannya di dalam adab mungkin murid pada guru dan sebagainya. Kalau tidak datang batasannya dalam syariat, maka dengan uruf kembalikanlah. Contoh lagi uruf dikembalikan kepada uruf itu misalnya muasarah dengan istri. Bersikap baik dengan istri di dalam rumah. Itu kan sekarang kalau misalnya satu contoh ya, kan Allah memerintahkan untuk bersikap baik dengan istri itu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kan dengan ma'ruf, kata ma'ruf. Ya, kata ma'ruf. Artinya dengan uruf. Makanya kalau misalnya memberikan nafkah di Jogja dengan Jakarta ya beda. Urufnya Jakarta itu sebulan 3 juta nggak cukup gitu loh. Tapi kalau Jogja 3 juta turah gitu loh. Maka urufnya 1,5 juta misalnya cukup. Nah di sini ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Tapi nanti kita akan bahas sebelumnya. Kemudian ini adab untuk menuntut ilmu bagi anak. Kenapa ditekan? Karena adab ini menuntut ilmu itu kan faktor-faktor yang menjadikan orang bisa paham itu bisa karena lamanya belajar ya. Namun ada hal yang menjadikan ilmu itu menjadi barokah itu manakala adabnya bagus. Terkadang nggak lama belajarnya tapi karena bagusnya adab. Karena Masya Allah kalau adabnya bagus itu seorang guru dia akan senang mengajar, mendidik, mencurahkan kasih sayangnya, sehingga ta'awun tolong menolong antara murid dengan guru itu akan menjadi lebih maksimal gitu loh, lebih maksimal. Kemudian pada poin yang ke-6 itu mengajarkan bahasa Arab bagi anak. Setelah anak itu dia belajar ilmu agama itu butuh dia belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa di dalam dia berbicara itu akan menjadikan dia punya kefasihan, fasih. Kalau seorang dia punya ilmu, kemudian dia punya kefasihan, lengkap dia, kekuatan di dalam menyampaikan hujah. Fasih gitu loh. Lisannya fasih. Makanya bahasa Arab dikatakan fushah. Bahasa kefasihan. Bahasa fasih. Ya. Ada orang pinter tapi nggak punya kefasihan. Ya akhirnya ilmunya kurang bisa diterima manusia. Ya, ada orang nggak punya ilmu, bahkan ilmunya salah. Tapi dia punya kefasihan, bisa menyihir. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, inna minal bayani la sihro. Sungguhnya sebagian dari bagusnya penjelasan benar-benar sihir. Maksudnya sihir apa? Sihir itu bisa menyembunyikan, bisa menjadikan sesuatu yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak karena bagusnya penjelasan. Ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz waktu itu ada khotbah rajulun fa'ahsanah. Beliau melihat ada seorang laki-laki itu berkhotbah kemudian bagus khotbahnya. Beliau mengatakan hada sihrul halal. Ini adalah sihir yang halal. Beliau katakan, maksudnya apa? Kalau seorang dia khotbah yang disampaikan kebaikan, kemudian membuat manusia takjub sehingga mengikutinya, ini termasuk sihir yang tidak diharamkan dari hadis inna minal bayani la sihro. Termasuk hal yang bagus. Yang dicela sihir, benar-benar sihir itu yang tercela adalah yang karena penjelasan itu dia bisa membalikkan al-haq menjadi batil, batil menjadi al-haq. Menipu manusia, itulah yang tercela. Adapun orang fasih menyampaikan dengan bagus, makanya para ulama kita itu kalau menyampaikan ya saking fasihnya itu
semua pelajarannya itu pakai syair gitu. Jadi dia menyampaikan pelajaran bahasa Arab itu dengan nadem semua. Kemudian beliau jelaskan. Indah sekali. Syair gitu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini seorang yang di waktu kecil itu sudah hafal banyak syair. Sampai dia ketemu dengan seseorang, kemudian orang ini mengatakan, duhai andaikan kamu menghafal Al-Quran. Akhirnya Imam Syafi'i menghafal Al-Quran, langsung beliau cepat hafal. Karena beliau itu sebelum balik sudah hafal Quran. Ya, belum balik. Ya. Dan beliau waktu itu masih umur yang sangat masih anak ya, masih menjelang balik itu. Beliau menghafal kitab Al-Muwatta. Ya. Milik daripada guru beliau, yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, sehingga lengkap. Ya, ilmunya itu akan ilmu yang dia punyai, dia punya fasihnya lisan gitu. Dia punya ilmu punya fasih lisan. Kalau dia menyampaikan, dia akan mudah untuk diterima. Kemudian pada bab yang ke-6, yang ke-7 mengajarkan ketangkasan kepada anak. Nah, ini penting karena jihad itu ada dua macam. Pertama adalah jihad dengan ilmu. Ya, dia dengan ilmu, dia menyampaikan ilmu, termasuk bagian daripada jihad. Min kismil jihad. Yang kedua itu jihad dengan kekuatan, dengan senjata. Dan untuk bisa seorang dia memainkan senjata, dia butuh punya kemampuan, fisiknya kuat, maka dilatih. Makanya Nabi mengadakan perlombaan berkuda, memanah, ya, dan yang lainnya, dan yang semisalnya. Ya. Sehingga nanti kalau anak itu punya kefasihan di waktu dewasa, dia punya ilmu, kefasihan, punya kuat jisim, itu dia siap. Misalnya tidak ada jihad pun dia akan ngisi kajian di mana-mana itu nggak cekrak-cekrik gitu, bahasa Jawanya itu. Artinya nggak dikit-dikit, oh saya sakit gitu. Seperti itu. Suruh ngisi tempatnya agak jauh dikit, wah saya nggak kuat gitu, lemah. Dan itu kita banyak dapati seperti itu. Banyak tempat meminta untuk diisi kajian, tetapi ya nyari dai-nya yang susah gitu loh, atau nyari ustadznya yang susah. Ya. Naam. Kemudian itu dari sisi orang yang belajar, baru kemudian dari sisi yang mengajar, adab bagi para pengajar. Adab bagi para pengajar. Ya, ini penting. Ya. Karena kalau adab bagi pengajar itu tidak dijaga ya bagaimana dia akan bisa mendapati murid yang baik. Muridnya itu punya adab. Ya. Dalam hal ini juga tidak cuma pengajar ya, tapi orang tua. Saya kasih contoh sederhana saja. Orang tua itu kan kalau pagi-pagi merintahkan anaknya, ayo belajar, ayo ke sekolah gitu. Tapi orang tuanya nggak pernah belajar. Makanya nanti di dalam kitab ini akan dibahas termasuk dari hak seorang anak itu, hak seorang anak itu belajarnya orang tua. Termasuk dari hak seorang anak itu orang tua belajar. Kenapa? Ya kalau anaknya belajar kemudian orang tuanya nggak belajar kan jadi lucu. Masa anaknya, orang tuanya akan belajar sama anak, kan lucu gitu. Ada kadang beberapa orang tua mengatakan, wes, sampai saya dengar dengan telinga saya sendiri ya waktu itu, wes, saya yang penting yang mondok, yang belajar anak, saya bodoh nggak apa-apa gitu. Ya itu nggak tepat bicara seperti itu. Ada yang mengatakan nanti kalau anak saya pulang saya akan belajar sama anak saya. Itu kalau dalam bahasa Jawa belgedes gitu loh. Belgedes, ada orang tua mau belajar sama anak itu jarang sekali gitu. Ini kan belgedes gitu. Kalau bahasa Jawanya. Ya. Jadi
tatkala mendorong anak, ya orang tua sendiri dia minimalnya sebagaimana nasihat dari guru-guru kami, ya minimalnya sepekan sekali dia belajar lah. Pekan sekali belajar. Ya, jangan sampai dia tidak belajar. Kemudian tatkala sudah didapati dari poin 1 sampai poin 8 itu ya. Nah, ini sudah diharapkan apa? Proses belajar mengajar itu akan berjalan bagus. Tapi kadang muncul pelanggaran gitu loh. Kadang muncul pelanggaran. Bisa pelanggaran itu dari anak itu. Ya, maka di situ nanti ada ukubah al-mufidah, hukuman yang memberikan faedah. Tapi di sini tidak dibahas ya, tidak dibabkan secara sendiri ya. Tapi langsung pada ukubah yang membahayakan saja. Ya. Ukubah yang dikhawatirkan membahayakan itu apa? Pukulan. Pukulan mendidik dalam Islam. Nah, ini yang akan dibahas. Karena banyaknya pelanggaran di sini, kalau dibahas nanti ukubah mufidah sendiri juga butuh bab yang banyak, karena memang kitab ini banyak menukil asar-asar dari salaf gitu loh. Sehingga nanti akan mempertebal kitab gitu loh. Ya, naam. Kemudian di situ karena ini perkara yang krusial, pukulan mendidik dalam Islam itu, ini mesti diperhatikan syarat-syaratnya, syarat-syarat memukul anak dalam mendidik itu apa gitu. Yang hampir-hampir itu susah untuk dipenuhi syarat-syaratnya ya. Hampir musnah. Makanya sebagian ulama yang menyebutkan tentang menggantungkan cemeti itu bukan untuk memukul, tapi untuk menakut-nakuti. Kalau kita membaca kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan itu benar-benar ya susah untuk bisa dilakukan itu gitu. Syarat-syaratnya itu nanti orangnya mau melakukan mesti dia tahu tentang syarat-syarat tersebut, yang kira-kira ada 18 atau 19 syarat. Ya, jangankan memukul ya, menghafalnya saja itu mungkin belum tentu seorang bisa 18 syarat itu. Dan kita tahu bahwa memberikan maaf itu bahkan dalam perkara hudud itu, dalam perkara hudud hukuman yang itu lebih didahulukan ya dibandingkan memberikan hukuman. Karena apa? Memberi maaf, namun di dalam memberi maaf itu salah, itu lebih ringan atau lebih baik dibandingkan apa? Menghukum namun dia salah dalam menghukum. Makanya seorang dia mesti teliti dalam masalah ini kalau masalah hukuman ya. Kemudian kalau sudah itu ditempuh dari 1 sampai berapa? Sampai 10. Ya kadang perlu untuk anak disuruh ke depan ya, untuk menyampaikan itu supaya dia punya keberanian gitu. Beranian. Dan yang terakhir kalau sudah ditempuh semuanya, kok sudah doa, sudah apa-apa di situ, ya perlu kadang seorang untuk menghibur dirinya, baik guru ataupun orang tua sudah seperti ini, perlu untuk menghibur ya. Makanya sampai sebagian salaf mengatakan asadun nasi alal alim ahluh au auladuhu au kama qala as-salaf. Sebagian daripada salaf mengatakan orang yang paling tidak butuh dengan orang alim itu adalah keluarganya atau anak-anaknya. Ya, makanya kita dapati orang-orang dari jauh belajar di pondok, tapi anaknya sendiri nggak belajar sama dia gitu. Ya, makanya kenapa sebagian dari ulama kita itu kadang ada yang sengaja anaknya ditaruh di pondok lain, karena kalau belajar sama bapaknya itu nggak bisa beradab, tapi kalau belajar sama orang lain bisa beradab. Ya, kadang seperti itu, walaupun harusnya dengan orang tuanya dia bisa beradab.
Tapi kan manusia itu beda-beda ya, kalau bergaul setiap hari itu kadang nanti menjadikan kurang menghormati gitu. Ya, kurang menghormati. Jarang orang bergaul sampai menjadi sahabat, tapi bisa juga dia berlaku sebagai seorang murid. Seperti sahabat Nabi bergaul dengan Nabi itu kan seperti sahabat. Makanya dikatakan sahabat. Saking dekatnya. Tetapi subhanallah gitu. Bersamaan dengan Nabi itu kalau di tengah mereka itu tidak ada perbedaan. Mana yang Nabi dan mana yang bukan. Itu nggak ada bedanya. Orang tidak akan mengenalinya. Tapi bersamaan dengan itu para sahabat itu sangat memuliakan Rasulullah SAW. Biasanya kalau kita dekat dengan orang itu kadang yang muncul itu bukan mencari ilmu, tapi rada ngeleleng gitu loh. Wah, aku cerak karo ustadz kae loh. Wah, begini-begini, akhirnya nggak punya adab gitu. Nah, biasanya seperti itu kan. Yang terjadi kan seperti itu. Akhirnya nanti malah saking dekatnya, kadang dia memasuki hal-hal yang sebenarnya dia nggak punya kemampuan di dalamnya. Misalnya, harusnya dakwah itu seperti ini. Ya, kadang seperti itu gitu. Materinya seperti ini, padahal yang ngusul materi itu nggak pernah selesai kitab itu, kan aneh gitu loh. Bagaimana dia mengusulkan sementara dia nggak menguasai gitu loh. Makanya banyak fenomena yang terjadi itu Ustadz diatur di dalam dakwahnya, bukan dia yang harus mengatur dalam dakwah. Itu banyak terjadi gitu. Itu fenomena. Hanya karena alasan kalau seperti ini nanti dakwahnya nggak berkembang dan sebagainya. Kalau itu sebuah usulan sih tidak ada masalah, tapi kalau kemudian itu dijadikan sebagai sebuah patokan gitu loh, patokan, tentu ini perbuatan yang tidak benar gitu, tidak pas, dan itu banyak terjadi fenomena seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagai pembukaan. Besok kita langsung kepada materi ya, pada materi dari bab yang pertama. Dan sebelum saya akhiri ya, sebelum diakhiri dari penyampaian saya ini, bahwa menyampaikan muqaddimah itu dianjurkan oleh para ulama, hal yang sifatnya global, sehingga nanti seorang mau belajar sudah punya gambaran apa yang dia ingin capai dari awal sampai akhir. Diharapkan pelajaran ini kita bisa selesai dari awal sampai akhir ya. Wallahu ta'ala alam. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri, demikian pula dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia.